Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya, tobat merupakan penggerak dan penguat untuk mencapai akhlak yang baik. Untuk itu orang perlu bertobat dengan hati yang tulus dan dengan keinginan yang kuat. Ada 3 syarat untuk bertobat. Syarat yang pertama, tanpa terpenuhinya ketiga syarat itu, saya ulangi lagi. Ada 3 syarat untuk bertobat. Tanpa terpenuhinya ketiga syarat itu, kita tidak bisa mencapai tobat yang sebenar-benarnya atau biasa disebut sebagai taubatan nasuha. Syarat yang pertama disebut ikhla atau penghapusan, yakni menjauhkan angan-angan atau khayalan buruk yang menjadi pendorong bagi kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Angan-angan berpengaruh sangat besar pada perbuatan. Ini adalah perkara umum. Sebelum muncul dalam bentuk tindakan, setiap perbuatan tersimpan di dalam bentuk angan-angan. Jadi syarat pertama untuk bertobat adalah melepaskan atau menghilangkan pikiran-pikiran kotor dan angan-angan buruk. Misalnya, bila seorang laki-laki memiliki hubungan haram dengan wanita lain, maka sebelum bertobat, hal yang perlu dilakukannya adalah menetapkan dalam angan-angannya bahwa wanita lain itu jelek, dan hadirkan di dalam angan-angan tentang kebiasaan-kebiasaan buruk wanita itu. Lalu hapuskan angan-angan buruk yang mendatangkan anggapan tentang kesenangan-kesenangan bila berhubungan dengannya. Sangat beruntung orang yang bertobat yang di dalamnya ada ikhla, yakni penghapusan pikiran-pikiran buruk dan angan-angan kotor. Bila kotoran-kotoran ini keluar dari hati, maka akan terjadi penyesalan atas perbuatan dan pikiran buruk. Syarat tobat yang kedua adalah nadam atau penyesalan, yakni menyatakan penyesalan atas perbuatan-perbuatan buruknya di masa lalu. Di dalam diri setiap orang terdapat kekuatan hati nurani yang selalu mengingatkannya atas setiap keburukan yang pernah dilakukannya. Hanya manusia rugilah yang mengabaikan dan tidak pernah mau mendengarkan suara hati nuraninya. Orang yang bertobat sudah seharusnya menyatakan penyesalan atas perbuatan buruk dan dosanya, dan berpikir bahwa nikmatnya perbuatan buruk itu bersifat sementara. Dia seharusnya juga merenungkan bahwa setiap waktu kenikmatan dan kesenangan duniawi itu akan terus berkurang hingga tibalah usia tua dan ia menjadi lemah. Kemudian dia terpaksa meninggalkan semua kenikmatan itu. Lagi pula, jika semua kenikmatan itu bisa habis dalam kehidupan ini juga, lantas apa yang manusia peroleh dari perbuatan buruknya itu? Syarat tobat yang ketiga adalah azam atau ketetapan hati atau kebulatan tekad, yakni keinginan yang kuat dan pasti untuk tidak akan kembali sama sekali
pada berbagai macam keburukan. Ketika seseorang istiqomah dalam keadaan seperti ini, maka Allah Ta'ala akan memberikan taufik dan kekuatan kepadanya untuk melakukan taubat yang sesungguhnya. Dengan demikian berbagai macam keburukan akan benar-benar lenyap darinya. Sebagai gantinya orang itu akan terhiasi dengan akhlak baik dan perbuatan-perbuatan terpuji lainnya. Inilah kemenangan akhlak. Allah Ta'ala memberi kekuatan karena dialah Sang pemilik semua kekuatan, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 165, Bismillahirrahmanirrahim, bahwa kekuatan itu semuanya kepunyaan Allah. Manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Oleh karena itu, hendaklah ia memenuhi ketiga syarat tobat di atas itu, selalu berdoa dengan diam-diam dan meninggalkan kemalasan sepenuhnya. Niscaya Allah Ta'ala akan mengubah akhlaknya. Demikian pesan Hazrat Mirya Ghulam Ahmad Mujadid abad ke-14 Hijriah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.